Oke guys, WhatsApp hari ini hari Kamis Januari tanggal 6 2022 kita mulai analisa market untuk sesi New York. BTC udah jelas ya. Kita berada di fase winter, crypto winter ya. Dan kalau kita mencari variasi level support, kita pakai arithmetic chart aja dulu ya. Kemungkinan kita punya ekstensi di sini atau full retracement. Bisa aja kita balik ke 25K, 27K untuk ngisi gap. Di sini ada gap ya di area 25K. Mungkin balik ke 0,5 yang ini 36K, di sini juga ada gap. Kita bakal ngefill, bakal ngisi ke situ. Bisa terjadi ya. Untuk versi log kita belum ngebreak 618. 618, jadi ini masih bullish above level kita. Itu di area 36K nih ya. Iya, 36K. Kok miris? Bullish level. Di atas 36K kita masih bullish untuk versi lock yang ini. Yang jelas gua masih 80% mikir kemungkinan kita masih ada di crypto winter. Untuk konfirmasi support ini kita perlu ngebreak daily short setup kita. BTC perlu ngebreak daily short setupnya. Kalau ini nggak bisa di break, bisa dibilang kita masih bearish. Jadi selama masih di bawah 57K, BTC masih bearish dan ya berada di fase crypto winter. Gue tahu ini kalau memang ini benar kita di crypto winter, ini bakal menjadi tahun yang tahun 2022 mungkin tahun yang nggak baik untuk kripto. Bisa jadi ya, kalau selama kita nggak bisa ngebreak short setup yang ini. Lanjut ke Ethereum. Menurut gue ya sekarang yang enak, bagus dilihat di kripto yaitu Ethereum. Ethereum punya dua variasi support. Sini di 618 sekarang mungkin masih bisa bounce, tapi ini belum bisa dikonfirmasi. Sedangkan yang ini adalah setup yang menurut gue bisa dipercaya dengan limit order, karena yang pertama sudah berhasil mencapai target dan ini yang kedua. Oke, jadi kita gunakan ini sebagai bullish above level kita selama di atas 2,5K. ETH masih bullish. Kita bisa lihat kalau di time frame yang lebih kecil, para trader sudah nge-short dari anchor yang ini ya. Ini week ini mungkinan tidak dihitung ya karena kemarin ini libur nih 3 Desember. Dan ini di CME ETH-nya nggak ada. Ini short yang pertama. Sekarang berhasil mencapai target. Sekarang sudah berada di target. Kalau dia memang ngeblast, kemungkinan ETH bakal buat ekstensi. Tapi ini yang perlu kita perhatikan sekarang. Selama masih di bawah 4,1K, ETH masih bearish. Jadi ini adalah long setup yang menurut gua bisa dipercaya dengan limit order. Kalau kalian nanti memang ngelong kayak gua, mungkin di 2,8K ya, gua ngelong. Setelah buy ETH di 0,5, limit order gua di 2,8K. Nggak harus kalian ngehold long itu sampai target ke 6K. Kalian juga harus tetap open minded, dimana ntar kemungkinan dia bakal ngebuat opposite Fibonacci-nya, dan itu kalau gua itu sudah jadi tugas gua buat take profit setiap level resisten, ngurangi risk. Tapi final target gua berada di 6,2K untuk Ethereum. Oke, lanjut ke indeks. Indeks kita mulai dari fix ya. Fix punya
weekly short setup yang belum selesai mencapai targetnya masih jauh. Jadi selama dia masih berada di setup ini ya, eh, untuk indeks dan saham masih bullish, masih jauh, masih bisa rally. Time frame yang lebih kecilnya, ini short setup yang pertama berhasil mencapai target di situ. Ini short setup yang kedua, sedikit lagi mencapai target tapi dia sudah pullback. Jadi kita bisa gunain yang ini sebagai acuan bearish level ke bawahnya. Selama masih di bawah $22, fix masih bearish dan indeks dan saham masih bullish. Jadi time frame intraday-nya ini high kita di pagi hari tadi, di trade sama sesi Asia ya, dan berhasil mencapai target, dan ini high probability short setup buat fix. Jadi selama dia masih di bawah $21, fix masih bearish, indeks dan saham masih bullish. Ini yang perlu kita perhatikan, dan yang perlu kita awasi lagi, perlu kita awasi juga adalah counter trade long setup. Ini perlu diperhatikan ya. Tapi kita gunakan ini sebagai bearish below level kita. Ini buat bearish level long term. Lanjut ke SPX. SPX daily dulu. Berada di long setup yang pertama, belum berhasil mencapai target. Dan ini kemungkinan long setup yang sekarang. Jadi saat fix nyentuh, ini gua ubah dulu ke 4H. Oh ya, ini variasi resistennya juga bisa begini ya. Jadi saat fix nyentuh di golden zone short setup yang ini 618 ini, atau tapi gue lebih senang yang ini, lebih suka yang ini, lebih yakin dengan yang ini. Jadi 382 ini ya, 38 resisten, SPX berada di 0,5 long setupnya. Dan di time frame yang lebih kecilnya, untuk intraday-nya saat fix di trade di sesi Asia, SPX juga di trade di sesi Asia, dan 5 tick mencapai target. Jadi ini yang perlu kita perhatikan sekarang. Jadi selama masih di atas 4,6K, 4,7K, SPX masih bullish. Moving on to Nasdaq. Nasdaq, menurut gue ini indeks yang paling, kalau memang ntar terjadi bear market, fix tetap naik ke resistance yang lebih besar, ya kemungkinan Nasdaq yang akan menjadi paling bearish. Dan Nasdaq begini juga karena ada faktor dari bond market ya. Kalian bisa research di Google itu apa bond market. Nasdaq punya short setup sini. Tapi kita juga berada di sekitar di area 0,5 long setup yang kemungkinan bakal di-retest untuk ketiga kalinya nih ya. Lihat time frame lebih kecil. Nasdaq nge-trade short yang pertama di 382 dan nge-blast target. Yang perlu kita perhatikan sekarang adalah extension yang pertama. Extension short. Jadi kita gunakan ini sebagai bearish below level selama masih di bawah 16K. Ya 16K, 15,9K. Untuk Nasdaq masih bearish. Dow Jones masih bullish karena fix juga masih bearish ya. Fix bearish, indeks saham masih bullish. Kita gunakan anchor yang ini, di mana ini sudah berhasil di trade mencapai target, ya mencapai target. Dan ini long setup yang high prop. Ini front run ya, sedikit lagi seharusnya nyentuh 0,5, tapi ya menurut gua ini masih valid. Di waktu fix berada di 382 resisten. Nih 382 resisten yang ini. Ini yang abu-abu ini 382 ya, walaupun nggak kelihatan. Di resisten dan
Ada tadi. Uh, 30. Si Dow Jones berada di 0,5. Di time frame yang lebih kecilnya, saat fix nge-trade di sesi Asia, Dow Jones juga trade di sesi sesi eh, Asia juga. Walaupun di sini agak sloppy, tapi dia berhasil mencapai target dan ini long setup yang kedua. Oke, kita gunakan ini sebagai bullish above level kita selama di atas 36,4K. Dow Jones masih bullish. Lanjut ke forex, currency USD Japanese Yen. Bisa dilihat sini ya, bullish banget. Tapi di sini yang gua lihat bukan penguatan pelemahan dolar yang terjadi di time frame yang kecilnya, tapi ini kekuatan yen. Jadi yen sekarang menguat. Kalian bisa ngeliat di Japanese yen. Semua mata uang yang berpairing dengan Japanese yen pada turun semua ya kan. Ini menandakan Japanese yen sedang menguat. Udah kelihatan di daily ya. Nah ini Japanese yen sedang menguat. Balik ke USD Japanese yen. USD Japanese yen long setup yang utama berhasil mencapai target. Ini extension yang pertama berhasil mencapai target. Extension yang kedua berhasil mencapai target. Di sini kemungkinan gagal. Di sini seharusnya dia membuat ekstensi after ekstensi tapi gagal dan kita kembali menggunakan ekstensi yang original. Kita gunakan ini sebagai $115 sebagai bullish above level kita. Dan kalau memang kita berhasil nge-trade ini, nge-trade ini menandakan kelemahan dolar. Kalau memang dia bakal pullback ke extension levelnya atau mungkin bisa nge-break mewakilkan kelemahan dolar. Tapi juga perlu diingat Japanese yen sedang menguat, itu yang menyebabkan dolar bisa turun di sini karena dia pairing dengan Japanese yen. Jadi Japanese yen menguat, USD dolar juga sebenarnya nggak melemah, ya justru bisa dibilang dia sedang menguat, tapi Japanese yen lebih kuat. Ini yang menyebabkan dia mungkin sideway mungkin di sini ya. Ini bullish above level kita untuk USD Japanese yen $115. Lanjut ke USD, Aussie dollar USD. Aussie dollar USD berada di weekly short setup dan belum mencapai target, dan kita sekarang punya traditional short setup. Yang perlu kita antisipasi adalah counter trade longnya. Oke, ini jadi ada dua setup, short setup dan long setup. Jadi dua ini akan konfirmasi salah satu trennya. Kita lihat di time frame yang lebih kecil. Di sini dia ngebuat double top, nge-retest 0,5 short daily-nya. Dan kita jadikan ini sebagai acuan kita. Jika ini bisa berhasil di trade dan membawa kita ke support atau mungkin bisa membawa kita ke trend yang lebih besar, ke target short weekly-nya ya. Ini yang perlu kita lihat sekarang. Selama masih di bawah $0,72 dia Aussie dollar biris. Dan ini short setup yang pertama ya. Jadi belum bisa dipercaya dengan limit order. Kalau yang masih semua yang masih pertama itu nggak bisa dipercaya dengan limit order. Jadi masih perlu konfirmasi. Euro USD seperti yang kita tahu berada di extension short setup, full sideway di sini. Yang perlu kita antisipasi long counter trade long setupnya. Bisa dilihat di sini udah ada partisipasi ya di counter trade longnya. Udah ada partisipasi. Jadi ini benar-benar berantem dua trend. Ini short setup di trade lagi. Sebelumnya di sesi Asia di kemarin malam di sesi New York trader ngelong,
pagi tadi, ya pagi pagi setelah malam sesi New York itu di sesi Eropa, eh, mereka nge-short, jadi ini fighting berdua. Tapi kita gunakan ini sebagai bearish level kita. Selama masih di atas 1,13 dolar, Euro USD masih bearish. Mungkin ini yang akan bisa menuntun kita ke tren yang lebih jelas. Ya sekarang masih sideways, dia bisa aja terus-terusan sideways mengecil sampai salah satunya menang. Pound sterling dolar GBP bisa dilihat di sini. Short setup yang pertama berhasil mencapai target, short setup yang kedua berhasil mencapai target. Bisa aja dia sekarang melakukan short setup yang ketiga. Ketiga. Nah, ini masih jauh ya. Jadi selama masih di bawah 1,38 dolar, GBP USD masih bullish. Di sini kita ada variasi short setup tradisional. Kalau kita perhatikan di sini sudah nge-break 618 ya, wah. Tapi bisa aja ini masih sloppy di daily-nya. Yang perlu kita awasi, counter trade long. Oke, ini mungkin kita hapus. Kita lihat di time frame yang lebih kecil. Ada kemungkinan kita punya extension level di sini. Kita bisa lihat di sini sudah ada partisipasi ya di 0,5 front run ya. 0,5 untuk GBP USD. Tapi yang kita jadikan acuan sekarang adalah ini. Jika dia bisa nge-break short setup yang ini, maka ini menjadikan konfirmasi dari support extension yang tadi. Dan ingat ini extension yang pertama ya. Jadi kita gunakan ini sebagai bearish level below kita. Selama masih di atas 1,35 dolar, GBP USD masih bearish. Dan ingat tadi kita punya traditional short, ini yang ini. Di sini memang sudah dilihat dia sudah nge-break 618 ya. Tapi bisa aja ini sloppy. Kecuali benar-benar bisa nge-break, paling nggak nge-break kayak gini, baru gue yakin kemungkinan kita akan naik ke resistance yang lebih besar. Jadi ini bisa dibilang ini sloppy. Jadi menurut gue masih bearish. Ini short setup malam ini. Selama masih di bawah 1,35 dolar, GBP USD masih bearish. Lanjut ke komoditas US oil. US oil ada indikasi bullish karena sudah nge-break weekly short setupnya. Long setup yang pertama berhasil mencapai target. Ya. Sini seharusnya dia ngebuat ekstensi. Sebenarnya ini berhasil mencapai target. Lihat tuh ada profit taking level ya. Sini profit taking level. Walaupun di sini agak sloppy, tapi kan dia sudah berhasil mencapai profit taking level dan kita lihat ada profit taking level. Dan kemungkinan sekarang dia lagi nge-develop ekstensi after ekstensi. Oke. Tapi kalau memang dia full retrace yang ke extension series yang kedua, ini bisa jadi level long yang bisa dapat dipercaya dengan limit order. Tapi kita tetap kita gunain yang mana ya, harusnya sih yang ini. Ini masih development. Ini belum tentu. Ini masih development. Selama masih di atas 75 dolar, crude oil masih bullish. Gold, gold ini yang seru nih. Gold punya weekly short setup. Sudah break 618. Ada kemungkinan dia sloppy karena dari Elliott Wave. Elliott Wave gua juga mengatakan ini bearish masih ya. Mana Elliott Wave gua? Di sini gold. A, B, C, ini wave B, wave 2. Jadi kemungkinan kita bakal buat 5 wave ke bawah untuk menyelesaikan wave C atau wave 3. Dan menurut gua long setup yang bisa dipercaya masih jauh. Tapi kalau kita lihat dari sisi algo, long setup yang pertama berhasil mencapai
target. Oke. Long setup yang kedua, harusnya kita bisa percaya dengan limit order dan bisa dilihat udah ada ini ya, udah ada partisipasi time frame yang lebih kecil. Battle trend ini sudah ada uh, partisipasi slot setup di sini. Iya, sekarang nih udah OTW target. Jadi masih untuk time frame intraday-nya masih bearish. Ini yang perlu kita perhatikan sekarang. Jadi ini battle trend ya, belum ada yang bisa dilihat sekarang. Harusnya yang ini, setup yang ini bisa dipercaya dengan limit order. Waduh, ini gua nggak sempat masukkan order. Dan untuk konfirmasi support yang ini, kita perlu ngebreak short setup ntar yang kalau double back. Kita perlu ngebreak short setup yang full retracement untuk konfirmasi support 0,5 atau 0,618 ya. Kita perlu ngebreak kayak gini. Jadi ini fighting trend. Dua trend lagi berantem. Gue sendiri kayaknya nggak ngelong nih karena ini benar-benar miris ya. Bisa lihat 0,5 udah ada yang ngelong tuh di 0,5. Gua ngelong kayak skip dulu deh. Paling nggak kalau gua baiknya nunggu konfirmasi jika short setup yang ini dari high yang ini ke high yang ini bisa break, maka itu akan jadi konfirmasi support di area ini. Jadi selama masih di atas 1781 dolar, gold masih bullish. Kita lanjut ke request teman kita dari Discord, Nir tadi ya. Iya, Nir kalau kita lihat dari wah masih baru banget ya. Gue sebenarnya nggak suka dengan instrumen yang masih baru, tapi ya kita coba. Saya lihat ini long setup yang pertama berhasil mencapai target. Ada orang nge-take profit target. Sekarang yang bisa kita lihat sebagai support yaitu adalah full tradisional support atau full retracement. Jadi ini support-support yang bisa kita pantau. Ini time frame yang lebih kecil. Ya, karena ini masih baru dan ini apalagi ini kripto ya. Kalau kita lihat dari log, long setup yang pertama berhasil mencapai target. Ya, berarti long setup yang kedua yang bisa dipercaya dengan limit order masih jauh. 3 dolar atau 2 dolar. Dan ini memang nggak perlu kaget karena bisa aja karena BTC bisa melakukan crypto winter ya bisa aja dia. Nah, near pullback jauh bahkan mungkin lebih dalam dari yang kita perkirakan. Ada variasi support juga yang bisa kita observasi di kemudian hari yaitu ini di 5,3 dolar dan 3 dolar. Tapi menurut gua yang bisa dipercaya dengan limit order adalah yang ini 3 dolar sampai 2 dolar. Apalagi ICP. Wah. ICP dari log ya, bisa dilihat sendiri downtrend. Nah, gua masih banyak instrumen yang menurut gua masih lebih bagus buat dianalisa tapi ya kan ini request dari teman kita. Saya lihat sini short ngeblast target kayak ini bisa jadi short setup. Oh enggak, karena dia sudah ngeblast target ya ini resisten yang perlu di break. Selama masih di bawah 51 dolar, ICP masih dikatakan bearish.
Oke, sekarang udah di reject di 382 tuh. Kalau di tradisional, ya ini tradisionalnya begini. Jadi masih banyak PR yang perlu dilakuin ICP untuk bisa bullish. Ada resisten yang ini, ada lagi resisten yang lebih besar. Kalau bisa nge-break yang resisten paling lebih besar ini, ICP bisa dikatakan lampu hijau. Dan ditambah crypto winter, BTC scary. Oke, cukup aja untuk sesi New York, analisa market sesi New York malam ini. Jika ada yang bingung, silakan tanyakan di Discord. Jika merasa terbantu, silakan share kepada teman-teman yang mungkin lain, teman-teman lain yang mungkin membutuhkan atau tertarik dengan analisa ini. Sekian, terima kasih.